Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Niko. Selamat pagi juga, Bu Rodia. Pada pagi hari ini, kita akan ada kegiatan konsultasi teknis tinjauan spesifikasi paten dengan Universitas Gunadarma untuk nomor permohonan S00-2022-07062 dengan judul Metode Pembentukan Lapisan Klasifikasi pada COVID-19, Lung Obesity, dan Viral Pneumonia pada citra sinar X paru dengan inventor yang telah hadir, Ibu Rodia, beserta dengan pemeriksa paten Bapak Niko Endrianto. Baik, waktu dan tempat dipersilakan, Pak Niko. Baik, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Niko. Ya, kita langsung mulai saja ya Bu. Iya. Bisa jelaskan ke saya? Boleh Ibu share screen juga boleh. Share screen deskripsi Ibu. Mohon dijelaskan secara singkat mengenai invensi Ibu ini seperti apa. Kemudian invensi yang sudah ada sebelumnya itu seperti apa. Silakan. Baik, sambil di share screen ya Pak. Boleh, silakan. Baik, Pak Niko sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu. Baik, jadi begini Pak, ini kan sebagai bagian bentuk dari penelitian saya tentang COVID-19. Jadi dari beberapa hasil pencitraan medis dengan beberapa indikator kelainan yang terdapat pada paru, saya ingin membedakan antara jika satu paru terkena, let's say misalnya dia pneumonia, tetapi pneumonia itu ada pneumonia yang diakibatkan oleh infeksi lain, tetapi ada juga yang diakibatkan oleh COVID-19. Nah, untuk mendeteksi itu, maka saya butuh citra X-ray sebagai masukan untuk saya masukkan ke model. Nah, yang saya ajukan invensi adalah dalam pembentukan arsitektur model untuk melakukan klasifikasi terhadap beberapa jenis indikator kelainan terhadap paru tersebut. Intinya begitu, Pak. Nah, yang mungkin membedakan dengan karena begini Pak ya, modelnya memang CNN sudah ada, tetapi yang membedakan satu arsitektur dengan arsitektur lain adalah saat kita bangun arsitektur itu masalah kecepatan, kemudian masalah ketepatan dalam melakukan identifikasi itu berbeda antara satu arsitektur dengan arsitektur lain. Gitu. Sehingga saya melakukan beberapa pemilihan parameter yang mempengaruhi performa si model dalam melakukan klasifikasi terhadap gambar tersebut. Kemudian kalau dibandingkan dengan invensi yang sudah ada sebelumnya, Bu? Baik, kalau bentar saya buka ya Pak. Baik, jadi kalau mungkin yang membedakan dengan sebelumnya itu adalah masalah di arsitekturnya. Jadi biasanya pada arsitektur yang sebelumnya ini Pak ya di acuan di paten sebelumnya adalah bahwa
metode klasifikasinya itu biasanya tidak menambahkan layer, ya, layer yang memungkinkan si model untuk mengenali beberapa foto dengan beraneka macam varian. Nah, jadi biasanya dia sudah pakai arsitektur model dasar seperti misalnya konvolusi Max, ya. Jadi biasanya akurasinya itu agak sulit mencapai 90% ke atas karena anomali di dalam gambar paru sendiri terlalu too complicated, sehingga ada satu penambahan layer dengan saya melakukan pembobotan ulang di salah satu layer, gitu ya. Termasuk salah satunya ketika saya melakukan pembobotan ulang itu, ketika ada satu dataset yang imbalance itu jadi gini Pak, misalnya ada data yang begitu saya dapat ternyata dia lebih banyak datanya itu data A, ya, sedangkan yang lain data B, C, D-nya itu seimbang, tetapi data A-nya nggak seimbang. Nah, itu juga bermasalah dalam proses si model untuk melatih gambar, sehingga nanti proses identifikasinya menjadi salah. Itu pertama. Nah, kemudian biasanya penyesuaian atau perubahan di dalam layer itu, di dalam lapisan arsitektur itu adalah supaya saya mencapai satu nilai optimal, ya. Saya mendapat nilai optimal adalah tujuannya supaya proses learningnya si model itu cepat, mengingat bahwa data X-ray itu lumayan data yang cukup besar, Pak. Jadi ketika dia di-train dengan data yang begitu variatif, kemudian datanya yang too complicated, sehingga beberapa penelitian sebelumnya tuh tidak mencapai top akurasi di dalam classification-nya si Goronescu ke arah perfect, Pak, di atas 90%. Ya. Sudah terlihat Bu invensi Ibu seperti apa, nanti kita bahas dari awal. Sekarang boleh gantian saya screen Bu. Ibu belum Boleh, Pak. surat tahap 1 saya ya, memang baru saja saya buat ini Bu, karena memang dokumen ini baru saja dibagi sebelum baru saja didistribusikan sebelum acara ini begitu, jadi baru saya buat. Mungkin nanti kita langsung saja kita bahas satu persatu. Iya, Pak. Iya, jadi ini sebenarnya waktu itu saya konsulnya ke Prof. Amri. Ya. Prof. Amri di Bandung. Prof. Amri itu dari? Yang waktu pemeriksa paten yang acara invensi yang di Bandung itu loh Pak, ada beberapa pemeriksanya. Iya, saya kalau nggak salah Prof. Amri ya, dari mana ya? Saya lupa Pak, pakai peci. Prof. Amri. Ya, kalau Ya, ada nggak- beberapa profesor yang di sana untuk meriksa apakah ini diajukan ke paten sederhana atau ke hakim. Ya, baik, saya catat ya Pak. Iya, boleh saya share screen Bu? Oh iya boleh, iya Pak. Terlihat ya Bu? Iya, iya. Ya, yang pertama begini Bu, belum substansinya, ini format-format saja dulu. Nanti sekaligus kita bahas substansinya. Deskripsi paten itu dia harus menggunakan bahasa Indonesia gitu Bu. Dia alergi dengan bahasa-bahasa asing. Tapi kalau ada bahasa asing toh yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dicetak miring saja. Kira-kira begitu. Nah, seperti ini ada lung opacity, viral pneumonia ya, itu dicetak miring saja Bu. Karena ini Pak, kalau misalnya metode atau penyakit itu juga dicetak miring nggak Pak? Termasuk bahasa asing. metodenya apa Bu? Contohnya? Misalnya pengucapan seperti hyperparameter, kemudian di dalam lapisannya, kemudian seperti penyakitnya Ya, apa? ini saja.
pneumonia tetap dimiringin ya Pak ya? Miringkan saja, Bu. Pokoknya istilah asing dimiringkan. Kecuali memang itu Iya. sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, tidak perlu dimiringkan. Tidak perlu dicetak. Baik. Kemudian ada hardware. Hardware ini biasanya kita Oh sudah iya. pakai perangkat keras, begitu Bu. Kemudian graphic processing unit nggak apa-apa kalau itu menggunakan bahasa asing. Jadi memang ada kata-kata asing yang memang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi orang yang ahli di bidangnya nanti akan bingung malah begitu. Nah itu juga nggak apa-apa, Bu. Kita Baik Pak. tetap saja menggunakan bahasa asingnya, tapi kita cetak miring. Kemudian sini ada layer, ada dataset. Layer mungkin lapisan saja. Dataset itu apakah sudah baku nanti dicek lagi. Ini baru di bidang teknik invensi ya Bu. Nah ini bidang teknik invensi ini terlalu panjang Bu. Tidak perlu sepanjang ini. Bidang teknik invensi itu sedikit saja. Ini yang di awal invensinya udah besar Bu. Jangan lupa. Kemudian bidang teknik invensi ini biasanya hanya menjelaskan mengenai judul dan kekhususannya sedikit saja sudah cukup. Invensi ini berhubungan dengan metode pembentukan lapisan klasifikasi pada di copy paste saja. Kemudian lebih khusus lagi invensi ini berhubungan dengan apa begitu. Nanti sambungkan saja. Nah nanti sisanya ini kalau Ibu masih anggap perlu, Ibu masukkan saja di uraian lengkap invensi. Gitu. Jadi ini bidang teknik invensinya terlalu panjang. Tidak perlu sepanjang ini. Nanti Ibu masukkan saja ke uraian lengkap invensi. Begitu Ibu di bidang teknik invensi? Iya. Paham Pak? Ya. Sudah saya catat. Ya, kita lanjut. Kemudian di latar belakang invensi. Di latar belakang invensi ini selain Ibu menjelaskan latar belakang invensi Ibu secara umum, nah Ibu biasanya juga menjelaskan invensi-invensi yang sudah ada sebelumnya. Kalau saya lihat di sini Ibu sudah menjelaskan latar belakang invensi secara umum sudah ada. Kemudian invensi yang terdahulu juga saya lihat sudah ada. Cuman yang nanti harus Ibu lihat lagi. Nah ini. Invensi yang sudah ada sebelumnya kan ini invensi Ibu tahun 2022 ya Bu ya. Filing date-nya 2022. Sedangkan Ibu di sini mengungkapkan invensi sebelumnya tahun 2023. Nah, ini apakah tidak terlalu jauh? Apakah tidak ada teknologi yang terdekat dengan invensi Ibu antara tahun 2003 dengan tahun 2022? Nah, nanti tolong dicek lagi Ibu gitu. Karena kalau Ibu invensinya misalkan sudah teknologi yang terkini begitu, kemudian Ibu membandingkan dengan teknologi yang konvensional, nah itu sangat tidak relevan begitu. Nah, itu nanti Ibu harus cek lagi begitu. Yang harus Ibu tampilkan di sini adalah invensi terdahulu yang terdekat dengan invensi Ibu. Gitu. Kalau saya lihat ini terlalu jauh Ibu, tahun 2003. Nah, misalkan Ibu tidak dapat paten begitu, Pak, apakah harus paten? Boleh juga kok Ibu kalau ada jurnal, masukkan saja di sini. Ibu boleh jurnal. Jadi jurnal nanti tulis saja judulnya, kemudian siapa yang buat jurnal tersebut dan tahun publikasinya. Berarti kalau saya nggak bisa dapat uraian invensi paten, boleh jurnal internasional ya? Boleh. Jurnal internasional, jurnal Indonesia pun boleh dimasukkan. Ada maksimalnya nggak Pak? Nggak ada Bu, tidak ada maksimalnya. Tapi ya minimal 3. Gitu. Karena semakin Ibu menjelaskan secara lengkap di sini dengan invensi terdahulu, kita yang membaca nanti akan semakin jelas gitu. Invensi Ibu itu sebetulnya di mana sih? Apa sih yang mau dipecahkan, masalah-masalah apa sih yang mau dipecahkan invensi Ibu itu gitu. Nah, nanti setelah Ibu mengungkapkan misalkan ini ya US sekian-sekian, kemudian judulnya Ibu uraikan secara singkat saja, kemudian kelemahan-kelemahannya harus ditulis secara jelas. Kalau ini kan saya lihat belum kelihatan ya Bu. Nanti Ibu langsung tulis saja, namun demikian invensi tersebut masih memiliki kekurangan atau kelemahan-kelemahan. Ibu tuliskan
secara jelas kelemahan-kelemahannya dibandingkan dengan invensi ibu. Nah, kelemahan-kelemahan inilah nanti yang akan dipecahkan oleh invensi ibu, akan diatasi oleh invensi ibu. Begitu, Bu. Jadi kelemahan-kelemahan yang ada pada invensi sebelumnya ini nanti bakal diselesaikan oleh invensi ibu. Langsung ditulis kelemahannya, langsung dituliskan kekurangannya. Begitu ibu jelaskan satu invensi terdahulu, uraikan secara singkat, kemudian kelemahan-kelemahannya langsung ditulis. Nanti orang paham, oh memang sudah ada invensi seperti ini begitu. Tapi, nah tapinya ini, tapi di sana dia masih pakai teknologi ini misalkan. Dia kurang ketepatannya kurang bagus misalkan. Kemudian kecepatannya juga masih lambat misalkan seperti itu. Nah, itu nanti Ibu ungkapkan di sini. Nah, memang biasanya seharusnya Ibu sebelum mendaftarkan paten itu ditelusuri dulu gitu. Takutnya nanti kalau pemeriksa paten yang dapat invensi tersebut kan akan ditolak begitu, Bu. Tapi kalau Ibu yang dapat misalkan sudah ada invensi yang sama nih, sama persis, tapi nanti kalau Ibu sebagai inventornya akan paham, oh ini seperti ini, saya akan improve sedikit, akan saya tambahkan sesuatu baru nanti didaftarkan. Biasanya seperti itu. Nah, kebanyakan teman-teman inventor itu langsung didaftarkan saja begitu, tanpa pakai penelusuran. Ternyata di Amerika sana sudah ada, di Cina sudah ada. Nah, itu sayang sekali. Tapi kalau yang dapat Ibu jangan didaftarkan dulu, tapi Ibu improve dulu baru didaftarkan. Biasanya seperti itu. Nah, dari sini akan kelihatan. Gitu, Bu, kira-kira. Nah, nanti di paragraf terakhir, ini nanti seharusnya Ibu dijelaskan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, caranya bagaimana. Gitu. Nah, nanti kan pasti caranya itu dengan mengungkapkan invensi Ibu, begitu kan? Nah, kelemahan-kelemahan invensi di atas memang masih memiliki kelemahan. Untuk mengatasinya, maka caranya bagaimana? Caranya kan dengan mengungkapkan invensi Ibu. Begitu, Bu, di latar belakang invensi, ada yang masih perlu didiskusikan? Tidak ada, Pak. Sudah jelas, sudah saya catat. Baik, kita lanjut ya di uraian singkat invensi. Nah, uraian singkat invensi ini minimal ada dua, Bu. Yang pertama adalah masalah teknisnya, yang kedua solusi teknisnya harus kelihatan di sini. Masalah teknisnya, masalah teknis itu masalah apa sih yang mau diselesaikan oleh invensi Ibu? Itu harus muncul di sini. Nah, biasanya cara mengungkapkannya itu dengan tujuan-tujuan. Jadi masalah yang ingin diselesaikan oleh invensi Ibu, masalah teknisnya itu biasanya mengungkapkannya dengan tujuan dari invensi ini misalkan begitu. Tapi bukan seperti ini. Kalau ini kan tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan di atas. Betul, memang itu. Tapi tidak spesifik. Yang spesifik ini seperti ini. Tujuan dari invensi ini adalah apa ini? Tujuan dari invensi ini adalah apa, Bu? Menyediakan metode dan seterusnya sehingga hasilnya akan lebih tepat dan mungkin dengan kecepatan yang lebih tinggi begitu, Bu. Misalkan seperti itu. Kemudian kalau ada tujuan-tujuan lainnya apa nanti Ibu jelaskan di sini. Gitu. Nah, kemudian yang di berikutnya itu kan solusinya, Bu. Solusi teknisnya itu kan pasti menggunakan invensi Ibu, gitu kan? Nah, biasanya kalimat awalnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan di atas, maka invensi ini menyediakan. Nah, nanti copy paste saja dari klaim yang sudah jadi, Ibu masukkan ke sini. Udah, Pak Gogo nggak usah pakai co-host ya dari sana ya, dari Gunadarma ya. Pak Gogo, saya lagi konsul kok keluar. Sama Apa saya kalau juga balik lagi mau nih. boleh nggak bersedia nggak? Soalnya jadi bolak-balik terus kayak gini, Pak Gogo gimana? Pak Gogo, ini masih konsul. Kok lift breakout otomatis? Iya sama Pak, saya juga. Bu Rodia,
Lanjut ya? Ya, baik, silakan lanjutkan Bapak, Ibu. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Bu Lydia aja Bu di room 1, ada breakout room kok Bu di. Ya. Baik, kita lanjut sampai ini tadi. Kemudian tingkat invensi ya Bu ya. Ya, Iya Pak. ya tadi sudah sempat saya sebutkan ya Bu ya. Yang pertama masalah teknisnya, masalah yang hendak diselesaikan oleh invensi Ibu biasanya menggunakan Solusi ya. kalimat ya tujuan-tujuan. Jadi yang kedua solusi teknisnya. Solusi teknisnya kan pasti invensi Ibu sendiri kan Bu. Nah itu nanti kita Iya. copy saja dari klaim kita masukkan ke sini. Gitu. Kita lanjut. Uraian singkat gambar. Iya. Nggak masalah. Ini gambar Ibu. Nanti saya bikin lampiran Pak kemarin karena di. Ya, Oh iya, ini udah di lampiran ya? Iya iya. ini sudah di lampiran Pak. Sudah. Iya. Nah ini nggak tahu perlu atau nggak nih. Biasanya kalau di kami diagram blok seperti itu kan ada angka acuan gambarnya ya Bu. Karena ini satu per satu begitu. Ini saya nggak tahu perlu angka acuan gambar atau enggak. Ini A, B, C, D ini kan sesuatu yang berbeda ya Bu. Nah biasanya ini kita kasih straight ke atas, kemudian kita tulis angka 1 di sini, angka 2, angka 3, angka 4. Iya. Nah, Ibu menerangkan ini di uraian lengkap, mulai uraian lengkap invensi, nanti Ibu tuliskan COVID-19 garis miring dalam kurung 1 begitu. Kalau ini A, B, C, D dan seterusnya, begitu Bu. Ibu sudah pernah mendaftarkan paten Bu? Sudah 4 atau 5 Pak? Sudah 4 ya, berarti harusnya langsung paham kan Bu? Iya. Nggak boleh ada kata-kata di gambarnya. Nanti Iya. saya perbaiki Pak. Oke, iya. Udah gampang berarti apa yang kita diskusikan pasti Ibu langsung nyangkut tadi kan? Iya, bisa Pak. Cuman Baik. kemarin kan waktu di Bandung harus 2 Pak patennya. Oh gitu ya, iya. Iya. Makanya, Jadi yang satu dokumen agak berantakan. iya. Ya nanti diperbaiki lagi saja Bu, sesuai Iya. dengan Iya. Baik. apa yang pernah Ibu pelajari karena Ibu sudah punya 4 paten, saya rasa mudah lah. Nah, kemudian uraian lengkap invensi. Nah, uraian lengkap invensi ini gambar Ibu banyak sekali loh Bu, ada 6. Harusnya uraian lengkap invensi Ibu lebih banyak dari ini. Ini hanya berapa lembar ini? Hanya 1 lembar, mungkin 1 lembar lebih sedikit. Nanti Ibu kembangkan lagi Bu, dari gambar tadi Ibu ceritakan saja mengenai invensi. Jadi dari gambar harus detail banget ya Pak? Betul, didetail-detailkan saja Bu, dari gambar. Gambar itu kan mewakili ribuan kata ya Bu ya. Nah nanti uraikan secara lengkap mengenai dari gambar ini, itu akan banyak sekali uraian lengkap Ibu. Akan detail. Memang kan perlindungan invensi Ibu kan memang adanya di klaim gitu kan Bu. Tapi kenapa kok uraian lengkapnya juga harus jelas? Karena klaim itu juga harus didukung oleh deskripsi begitu. Jadi klaim bisa dianggap tidak jelas juga kalau uraian lengkapnya dianggap tidak cukup. Begitu. Baik. Ya. Iya. Paham Pak. Nah, ini masih ada bahasa Inggris ini Bu, apakah bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Bisa Pak. Miring? Bisa data mentah. Iya, Ya. bisa nanti saya ganti semua Pak. Nanti Ibu ganti. Kemudian memang sebaiknya ini tidak ada kata-kata di sini kecuali diagram blok ya. Nanti kasih. Oh iya, baik. Iya. Tapi memang suatu misal Ibu menganggap wah di gambar ini kalau nggak ada kata-katanya nanti akan membingungkan Pak. Ya udah beri kata-kata aja tidak apa-apa. Gitu ya Bu. Nanti Ibu yang akan lebih paham. Itu Bu di uraian lengkap invensi. Kita lanjut ya Bu. Nah sekarang di intinya ini di klaim. Nah tadi waktu Ibu menjelaskan di awal itu jelas sekali Bu. Invensi Ibu kelihatan semua begitu. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah tadi yang Ibu ungkapkan di awal tadi, itu sudah masuk di sini semua, metodenya sudah kelihatan di sini semua, nanti Ibu yang
harus cek kembali begitu. Apakah langkah-langkah ini itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu maksud? Apakah sudah sesuai dengan gambar yang Ibu buat? Biasanya kalau kita buat metode itu, Bu, di sini ada diagram alirnya satu, Bu. Nah, ini Ibu belum ada. Baik, Diagram iya. alirnya. Sebenarnya rangkuman macam flowchart rangkuman dari semua proses flowchart. sampai menuju ke klaim ya. Iya, Baik. ya. Flowchart rangkuman secara keseluruhan iya, tapi diagram alir yang mengungkapkan ini juga, Bu. Jadi nanti akan Oh iya. saya tadi ada contohnya udah sedikit. Mana bentar saya contohkan. Baik, iya Pak. Bentar ya, Bu. Nah, ini kita lihat, Bu. Klaimnya kan seperti ini ya, Bu ya. Suatu metode menyediakan dan seterusnya. Kemudian langkah-langkahnya mengumpulkan, kemudian melakukan screening, kemudian melakukan Iya, analisis. kata kerja ya Pak. Ya, ini hasil akhirnya. Nah, gambarnya kita lihat. Diagram flowchart. Nah, seperti ini. Iya, Lihat pakai copy paste aja. satu ya Pak. Ya, Oh iya. ya. Ini sampai yang akhir. Cuman kadang-kadang saya cari padanan bahasa arsitektur di kita tuh agak lumayan. Apa tuh? Karena beberapa, iya seperti misalnya parameter hyper kan juga nggak memungkinkan gitu loh Pak untuk saya paksa dalam bahasa Indonesia itu agak susah gitu. Itu Jangan, nggak Bu. masalah. Kalau memang tidak bisa di bahasa Indonesia kan dicetak miring saja, sudah begitu. Nggak perlu dipaksakan. Nanti kalau memang dipaksa di bahasa Indonesia malah orang lain nanti yang baca malah nggak paham. Kan ini kan orang yang ahli di bidangnya harus paham kan mengenai ini gitu. Kalau Berarti yang keseluruhan tadi arsitektur yang dipropose itu boleh dimasukkan di klaim. boleh, Bu. Apa contohnya nih, Bu? Contohnya Yang tadi Bapak ada tadi contoh oh tadi itu bagian itu di lampiran ya Pak? ini digambar, Bu, di lampiran. Oh iya, oke. Iya iya. Ini gambar satu ini kan gambar satu nih. Gambar. Oh iya iya berarti pakai model nomor 103, 102 ya. Ya. Sebagai tahapan di Ya, sebagai Iya, tahapan. iya. Ini bebas saja sih, Bu. Angka acuannya seperti ini bebas saja, boleh. Iya iya iya, 1, angka 2, acuan. ya, 11, 12 dan seterusnya bebas saja. Berarti menjelaskan keseluruhan tahapan dari klaim ya Pak? Ya, dari klaim. Biasanya gitu, biasanya gambar satu itu identik dengan klaim satu, di copy paste saja dan sama begitu. Mana tadi? Iya. Biasa. Jadi bikin diagram klaim turunan ya? Iya, betul. Seperti Baik. ini. Nah, ini nanti Ibu cek kembali, Bu, apakah langkah-langkahnya ini sudah sesuai, langkah-langkah ini tidak ada yang terlewati. Ibu baca-baca ulang lagi, apakah kalau metode pembentukan lapisan klasifikasi COVID-19 ini yang terdiri dari langkah-langkah memasukkan, mengkonvolusi, dan seterusnya, ini sudah lengkap, tidak ada yang terlewat, dan output akhirnya adalah yang paling belakang. Nah, itu nanti Ibu cek lagi. Gitu. Iya.
Logit itu apa ya, Bu? Data logit logika apa ya? Bukan logis, data logit namanya, Pak. Oh, memang data logit ya, memang seperti itu ya. Iya, Oh, bukan bukan logis, logit ada iya. logit. Oh iya. Data penelitian itu bukannya? Dia, logchip Bukan itu. ada Bukan. parameter yang harus dimasukin ke arsitektur dirubah ke dalam bentuk data logit. Kalau data logit memang data Memang logit. namanya data logit ya. Iya, jadi ada kadang istilahnya memang agak susah kalau di apa ya? Ya, Indonesia ya. jangan Ah, ah, dibaca-bacakan, nanti malah bingung. ah, ah. Jadi Gak apa-apa kalau memang karena kalau TI kan campuran dengan bahasa-bahasa matematik gitu, Pak. Kadang-kadang ya, saya cari juga sih padanan di KBBI-nya apa gitu. ya betul betul seperti itu. Tapi memang kalau Ibu dapat padanan di KBBI-nya juga, tapi kalau Ibu merasa belum familiar begitu ya, gunakan bahasa aslinya tidak apa-apa. Contohnya saja, Ya. itu kan sudah ada di KBBI, ketikus kan, tapi kita Iya, nggak- jadi kayak misalnya kalau saya terjemahin misalnya confusion metric, matrik kebingungan kan nggak mungkin, Pak. Jadi confusion metric, jadi paling saya tulisnya matrix confusion gitu sesuai nama aja. ya matriksnya bahasa Indonesia, tapi konvensinya mungkin Confusionnya bahasa Kiri. Inggris karena kalau Ya, ditranslate diiringkan kebingungan, aja. bingung nanti yang bacanya. Betul. memang begitu. Sudah saya catat semua, Pak. Ya, klaimnya 1. Nah, Abstrak. klaim sudah cukup ya Bu? Tadi Bu dari Paham. diskusi kita sudah ya Bu ya? Iya, paham. Nanti Ibu cek kembali saja. Kemudian tadi kan Ibu menyebutkan ya, waktu di awal tadi Ibu saat menjelaskan invensi Ibu menyebutkan juga ciri-ciri khusus dari invensi Ibu. Yakinkan bahwa itu sudah masuk di langkah-langkah ini Oh iya, baik Pak. yang membedakan dengan invensi yang sudah ada sebelumnya. Kita lanjut ke abstrak, Bu. Nah, di abstrak ini biasanya kita diawali dengan kata Kayaknya aku invensi ini berhubungan dengan dan seterusnya. Iya, Itu Bu. Jangan langsung seperti ini. Jadi iya. ini berhubungan dengan metode pembentukan bla 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 dan seterusnya. Itu Ibu. Paham Nah, Pak, di terima bawah malah kasih. ada di bawah ini. Ini mungkin dipindah saja ke atas kalau memungkinkan. Satu paragraf ya Pak? Ya, Ibu pindah ke atas saja yang paragraf bawah, Ibu pindah ke atas, yang bawah yang atas dikebawahkan kalau memang masih nyambung. Nanti Ibu cek lagi saja. Kemudian ini satu paragraf saja Bu. Iya, tidak lebih dari 200 kata ya Pak? Ya, tidak lebih dari 200 kata dan satu paragraf saja. Ini jadi yang bawah ini nanti Ibu masuk ke paragraf atas. Baik Pak. Saya rasa itu dari saya. Ada lagi yang Terima kasih banyak Pak Niko. Cukup? Nanti Ibu bisa kirimkan email ke saya Bu kalau sudah, nanti akan. Boleh Bapak, ada emailnya nggak Pak? Ya. Jadi kalau ada yang memang perlu diperbaiki, nanti akan saya bantu perbaiki. Yang jelas, Ibu harus secara lengkap dulu, dijelaskan di uraian lengkapnya, diungkapkan detailnya sejelas-jelasnya. Nanti kalau ada yang perlu saya perbaiki, nanti saya akan ngambil dari uraian lengkap invensi, kemudian saya masukkan di klaim. Tapi kalau Ibu tidak menjelaskan secara lengkap, nanti saya bingung bagaimana buat memperbaikinya, menyempurnakan walaupun belum. Nanti ini revisi Bapak saya bikin ini sendiri ya, bikin tabel sendiri ya. Gimana maksudnya? Nanti ini kan banyak nih Pak revisinya. Ya. Saya biasanya catat, saya centang-centangin yang udah saya kirim ke Bapak listnya. Ya, boleh Bu. Ya. Ini catatan dari saya nggak tahu, takutnya kan berbeda sama berita acara. Oh iya, iya Bu. Ya. Makasih ya Bapak. Ya. Nanti kalau Ibu masih perlu ada yang perlu didiskusikan, silakan kontak. Iya Pak. Baik. Sudah berarti. Sudah Mbak Eka udah. Oh ini Pak. Ya. Nanti mohon disertakan nomor permohonan patennya ya Bu ya. Nomor permohonan patennya kan ini. Nanti kalau Ibu filenya Ibu ganti aja dengan ini, kemudian deskripsi. Baik. Ya, Pak, nama nanti filenya diganti di nomor paten ya Pak Niko ya? Ya, nomor patennya. Iya. Sudah. Ya. Sudah dicatat semua Pak. Terima kasih banyak. Baik. Saya rasa Dikirim ke Pak Niko dulu, Rodia,
nanti Ya. baru ke aku kalau udah dari oke. Sehingga aku Ya, masukin kalau ke dari sistem. Pak Niko udah, ya baik, siap. Ya, Sukses ya. Semangat. Banyak banget soal patenmu juga. iya, Sudah cukup mungkin ya, Mbak Eka, saya kembalikan. cukup. Ya, baik. Iya, terima Dari kasih. Bu Rodia dan Pak Widyo sudah cukup jelas ya tadi informasi disampaikan oleh Pak Niko. Nanti Ibu perbaiki dulu. Sebelum disampaikan ke LPPM, disampaikan ke Pak Niko dulu. Nanti kalau sudah fix baru diupload ke sistem DJKI. Baik, Baik, kalau terima sudah, kasih. ya Ibu, selesai dan sudah tidak ditanyakan lagi, saya akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Niko atas waktunya, Bapak, Bu Terima kasih. Rodia, Terima Pak kasih Widyo, Pak Ya, Niko. Terima baik. kasih. Pak Eko, sampai Pak berjumpa lagi. Ya, Gogo, Pak Widyo, ya, izin lihat. Baik. Ya, Terima salam sehat kasih. selalu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.